Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahu alazim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil yang terhormat dan sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram Guru Dr. Kiai Haji Saifuddin Daud MA yang terhormat, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram Guru Kiai Haji Rusli mata'ahullahu bisihhati wal afiyah tulil ibri wal barakah. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Al-Mukarram Guru Profesor Dr. Haim Said Mahmud LCMA yang terhormat juga, yang sama-sama kita muliakan dan hormati Al-Mukarram Guru Kiai Haji Zainuddin Samidah MA, dan yang terhormat sama-sama kita muliakan, hormati mantan Bupati Lu 2 periode Puara. Oh maaf Pak. Mudah-mudahan yang kami sebutkan tadi dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan umur yang berkah panjang, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya berat sekali ini di depan guru-guru kami, cuma karena amanah guru saya tidak bisa bergerak. Polo panik diulik gitu, langsung samikna watana oke, tidak bisa berkata-kata kalau guru yang amanahkan kepada kita. Jadi kadang-kadang susah keluar kalimat itu. Tapi berkat insya Allah kami minta doanya guru-guru kami di sini. Mudah-mudahan senantiasa kami dituntun dan beri petunjuk. Pertama-tama kita tentunya mengajak hadirin wal hadirat jamaah takziah untuk mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Allah yarham Haji Muhammad Rafi'i Haji Ruslim, dan surah Al-Ikhlas 3 kali. Saya katakan 3 kali karena itu surah Al-Ikhlas kalau kita baca 3 kali sama dengan menamatkan nilai pahalanya dengan Al-Quran. Maka sama kalau kita menghatamkan Al-Quran. Al-Hazin Niyah Al-Fatihah. Iya kerap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Pertama-tama kita tentunya memanjatkan
puji syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Karena bagaimanapun juga kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli hal. Yang kita senangi itu nikmat. Terkadang juga yang kita tidak sesuai dengan keinginan kita itu juga nikmat. Makanya di dalam Al-Quran itu berkali-kali diulang-ulangi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Tidak semuanya yang enak-enak disebutkan di dalam surah itu. Terkadang yang disebutkan adalah neraka dan siksanya, tetapi setelah itu diucapkan setelah kalimat itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Kok bisa menjadi nikmat? Ya, ini kan tipe manusia. Ya rupa tahu biasa manusia ada cukup dengan hadiah atau imbalan yang baik-baik, dia sudah tobat, sudah mengikuti aturan. Ada juga dia tidak terpengaruh itu, tidak terpengaruh, nanti diancam baru tak giling, nanti diancam baru dia ambil pelajaran. Nah, makanya itulah sehingga di dalam Al-Quran kali-kali diingatkan nikmat apa lagi kamu dustakan. Tentu juga kita sentiasa berselawat pada baginda Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqamah. Wassalamu tasliman katsiran. Tadi kita mendengarkan qari membaca dalam surah Qaf. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Kematian itu datang dengan hak. Zalika ma kunta minhu tahid, yang mana orang semua akan menghindar dari itu. Itu mana kita ya? Takut orang. Makanya tidak banyak orang yang tertarik berbicara tentang kematian. Ceramah takziah saja itu kita pikir-pikir. Tadi saya jarang menerima. Ya gitu, takut juga. Ya, takut. Tapi karena ada perintah guru tak, langsung samina wa ta'ala. Jadi itu salah satu yang menyebabkan. Yang kedua, sebabnya itu kata di dalam Al-Quran, wala tajidanna ahrasan nasi ala ayatik wa minal ladzina asyraku yawaddu ahadu la yu'ammara alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azab ayu apa la yu'ammar. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah. Wala tajidannahum ahrasan nas ala. Banyak orang yang menginginkan kehidupan ini. Banyak orang yang menginginkan untuk hidup 1000 tahun. Ini di dalam Al-Quran ini disebutkan ini.
Tapi bagaimanapun lamanya dia hidup, tidak ada yang bisa menghindarkan dirinya. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azab. Tidak bisa menghindarkan dirinya dari azab Allah kalau itu dia ingkar, tidak mengikuti aturan syariat. Nah, ini ya salah satu. Bahkan bapak kita Adam atau nenek kita Adam alaihissalam juga itu gara-gara juga mau hidup selama-lamanya. Ketika iblis datang menggoda, dia dekati dia tanya dia, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, saya mau tunjukkan kamu, kalau kamu nikmati ini atau makan ini, itu kamu bisa hidup selama-lamanya. Dan kekuasaan kamu tidak akan pernah, ya, kamu terus berkuasa. Wa mulkin la yabla. Ini godaan iblis. Gara-gara ini dia mendekati pohon itu, padahal Allah mengatakan la taqraba hadhihi syajarah. Kamu dan istrimu jangan kamu dekati pohon ini. Ini aturan. Selebihnya terserah yang lain, Anda bisa lakukan apa saja. Tapi satu ini jangan dilanggar. Tapi ini mungkin manusia begitu ya. Sampai waktu kelemahannya ini iblis cari memang kelemahannya. Jadi setiap orang itu kan ada kelemahan kita. Ini dia akan cari, oh ini kelemahannya ini. Oh ini kelemahannya ini. Karena setiap orang itu ada pasangan yang senantiasa menggoda kita. Begitu kita dilahirkan, ada pasangan yang senantiasa menggoda kita. Nah, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala qarin. Makanya dalam Al-Quran dikatakan waqala qarinuhu rabbana ma atqaituhu walakin kana fi dalalin ba'id. Qala la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid ila akhiril ayat. Wa qala qarin. Jadi ada karin. Jadi karin kita ada malaikat. Tadi ayat-ayat sebelumnya sudah disebut ada malaikat. Jadi kita ini ada malaikat. Saat ada malaikat yang dampingi kita, ada juga yang dampingi karin yang lain dari jin. Tidak ada orang tidak susah selamat. Semuanya ada yang mendampingi dia dan menguji dia. Artinya apa? Tidak ada satu kebaikan di dunia ini dan tidak ada cobaannya. Tidak ada. Engkau mana? Sampai ketaatan juga ada juga. Istilahnya di mana ada Nabi Muhammad, Nabi kita, kotor biasa engkau Abu Jahal. Itu beriringan terus. Oleh karena itulah kita juga ini. Qala qarinuhu rabbana ma atqaitu. Jadi di akhirat cuma panggil wangi tahu. Di akhirat nanti itu kita itu bertengkar dengan karina kita. Ketika dia mengatakan gara-gara ini ya Allah saya tersesat. Apa nasib karina? Apa yang dikatakan karina? Rabbana ma atqaituhu walakin kana fi dalalim dawid. Ya Allah, ma atqaitu. Dia pasai, saya tidak pasai dia.
Saya hanya hiasi, saya hanya panggil, saya hanya goda. Walakin kana fi dalalin ba'id, dia sendiri yang memilih. Sebab manusia itu kita sudah difasilitasi oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ada potensi di dalam diri kita untuk melakukan fujur, keburukan. Ada juga potensi untuk melakukan kebaikan. Tergantung tega mega pupuna. Tergantung di mana banyak pupuknya. Di mana banyak siramannya, itulah yang diikuti. Sebab Tuhan menciptakan an-najdain, dua jalan. Apa ujiannya? Ini akal pikiran kita. Pikiran kita lah ini yang memilih nanti. Makanya di akhirat itu nanti ada memang khusus yang salah pilih. Dan itu disebutkan dalam Quran. Akan asalana Quran malabina pun Allah Ta'ala pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya ketika kami di dunia ini ingin mendengarkan kebaikan-kebaikan dari Al-Quran, dari Sunnah, dari penjelasan ulama kami, aw naqilu, mau juga menggunakan akal pikiran kami, naqilu. Jadi ini akal pikiran ini menentukan. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Tidak mungkin kita berada di dalam neraka yang menyala-nyala ini. Jamaah takziah rahimakumullah. Oleh karena itulah di dunia ini memang darul ibtila, tempat untuk kita diasah, tempat kita untuk menanam, tempat kita untuk berbuat kebaikan. Apakah kita ingin memanfaatkan atau tidak memanfaatkan? Sebab sangat singkat, hidup ini singkat sekali. Namanya saja dunia sangat dekat. Tapi singkat itu menentukan perjalanan kita nanti di akhirat. Sangat menentukan. Sebab kita ibarat musafir sama orang yang melakukan perjalanan, hanya singgah sebentar transit untuk mengambil bekal, setelah itu melanjutkan perjalanan. Apakah kita memanfaatkan atau tidak? Nah, disinilah yang menentukan kehidupan kita nanti di akhirat. Sebab ini perjalanan yang melewati banyak rintangan. Semakin besar rintangannya, semakin tinggi nilai pahala. Dan termasuk kematian bagi keluarga itu adalah cobaan. Tetapi ketahuilah, kalau cobaan ini kita terima dengan ikhlas, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran penghargaan yang sangat besar. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang akan diberikan kepadanya kebaikan yang sempurna. Ulaika alaihim salawat. Mereka itulah yang akan diberikan kebaikan yang sempurna. Selain daripada itu adalah rahmah, akan diberikan rahmat kepada orang itu.
itu adalah penghargaan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah takziah rahimakumullah. Oleh karena itulah kata Ar-Raghib Al-Asbahan, salah satu ulama mufradat li afhazil Quran, ulama ahli tafsir dan ahli kosakata Al-Quran. Dia mengatakan bahwa untuk mencapai suatu kebahagiaan, tangganya adalah kematian. Sebab kematian itu adalah kesempurnaan. Makanya diistilahkan dengan wafat. Wafat itu adalah kesempurnaan. Tentu kebahagiaan itu tidak semua orang menikmati. Tergantung orang ini melakukankah dia ketaatan atau tidak. Ulama kita mengatakan bahwa orang yang melakukan ketaatan ketika dia berada di dunia ini, dia akan senantiasa dirindukan oleh surga. Dan orang yang banyak bekalnya di dunia ini, kalau dia pindah tempat, dia tidak akan sedih. Kenapa? Karena dia mempunyai tempat yang lebih bagus dan lebih luas di dunia, di alam barzakh dan seterusnya. Tapi sebaliknya, kalau tidak mempunyai persiapan, pasti dia takut. Ataukah dia yakin bahwa nanti tempat saya yang selanjutnya itu lebih sempit. Kenapa dia yakin? Karena dia tidak melakukan ketaatan dan tidak memanfaatkan waktunya ketika dia berada di dunia. Yang menyebabkan kita itu tentu banyak faktor-faktor yang menyebabkan kita gembira dan ingin ke sana. Makanya Nabi pernah didatangi seseorang. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada dia, ini salah satu faktor ya yang menyebabkan orang senang ke kehidupan berikutnya. Sebab alam barzakh itu ada kehidupan berikutnya. Cuma biasa orang mengatakan peristirahatan terakhir. Itu bukan terakhir, itu tempat transit. Namanya barzakh. Barzakh itu artinya dinding ya, dinding yang tidak bisa ditembus. Yang sudah berada di situ, dia tidak bisa lagi kembali ke dunia, dan dia juga belum bisa ke akhirat. So, nanti dia bisa ke akhirat,